Hai all, aku Tiza and this is Create Talk, where we talk with the creator. Hari ini kita kedatangan artis yang nge-ship 15 sama M4 dari GFL nih. Fanatin dia buat untuk mereka nge-feels banget. Super sweet and hot for sure. Ada Reda di sini yang bakal ngobrol sama kita nih. Halo Reda, apa kabarmu? Halo Tiza, aku baik, merasa sehat secara fisik dan mental sekarang. Wah, bagus banget sih, itu sangat diperluin ya untuk keseharian kita. Oke, kenalin dirimu lagi dong dari pen name kamu, umur, hobi, sama kreator atau artis fav kamu. Oke, halo aku Reda. Reda itu pen name-ku yang aku pakai sejak kurang lebih mulai dari tahun 2016 ya. Wah, Umurku lama juga ya. Iya, udah lama sih. Sebelum ini soalnya namanya Reda. Oh iya? Ya bukan, tapi itu kayak nama wibu gitu, jadi kayak Reda. Terus diganti jadi Reda. Oke, jadi Reda. Terus umurku 23 tahun, hobiku itu gambar. Ya, sama kayak kerjaan aku. Terus untuk artis favorit aku tuh sebenarnya ada banyak, tapi mungkin aku kerucutin ke artis GL lagi aja ya. Boleh, yang aku suka akhir ini itu ada Saljiang, Tamifuru sama Pina. Itu semuanya mereka aktif di Twitter. I see. Untuk hobi apa nih? Hobi, gambar. Oh iya, gambar tadi ya. Hobi sama kerjaan gambar aja nih, gak ada yang lain. Iya, gambar aja, gak ada yang lain. Menikmati hari-harimu ngegambar sambil ngekerja juga yang kebetulan gambar. Iya, betul. I see. Nah, ini mulainya nge-ship 15 sama M4 gimana tuh? Sampai akhirnya jadi kayak sekarang nih. Oh iya, awal-awalnya ya. Aku tuh punya tertarik gara-gara ngelihat fan art orang yang lewat di FB gitu kan. Sampai sekarang tuh aku belum tahu sebenarnya artisnya siapa, tapi pokoknya itu tuh gambar 15-nya itu kayak lagi dipojokin sama M4 gara-gara dia habis ngebeli foto pack-nya M4 gitu kan. Itu jadi penasaran. I see. Chipnya gimana. Terus awal-awal baca story GFL tuh aku tertarik sih sama mereka gitu. Biasa, tapi masih lama-lama mulai suka bikin fan art-nya. Soalnya mereka tuh itu sip yang cukup populer gitu ya. Jadi banyak artis juga yang ngegambar. Oh, I see. Terus kayak aku mulai suka bangetnya tuh abis aku ngelihat kostum anniversary-nya M4. Soalnya itu kayak bagus banget. Menurut gue itu cantik banget. Terus aku kayak mulai pengen gambar M4 bottom gitu. Oh my god. Itu pas kapan tuh? Itu kayaknya tahun lalu sih. Tahun lalu pertengahan gitu. Itu yang dia pakai apa di sini? Pakai dress biasa gitu. Oh, yang pada pakai dress bukan sih itu? Mungkin kalau pernah lihat ya bisa dicari sih kalau kalian. Kayaknya aku pernah lihat sih. Salah satu kostum kesukaan aku. Oh, I see. Gara-gara itu kamu sampai bikin banyak AU tentang mereka juga ya? Ya, aku langsung jatuh cinta sama M4. I see. AU yang paling aku suka dari kamu tuh yang Mbak Mai sama Aris tuh. Tuh kepikiran buat kayak gitu gimana tuh? Pikiran ya, aku tuh tiap masuk fandom sebenarnya sering banget bikin AU lokal gitu ya. Mungkin karena sebenarnya receh aja gitu. Soalnya dulu di fandom yang review Starlight dulu sebelumnya aku pernah di fandom review kan. Itu juga aku pernah bikin AU lokal gitu. Jadi kayak gitu. Apa ya? Kalau lokal tuh kan ada konteks-konteks guyonan yang kadang lebih nendang gitu ya. Tapi yang ngerti ya orang-orang Indo aja. Iya, emang bener sih. Jadi lebih merakyat. Iya, betul. Sama bikin nama plesetan itu asik sih kataku. Iya, itu gimana kamu bisa kepikiran nama Mbak Mai sama Aris gitu? Mulainya gimana tuh? Iya, soalnya itu kan nama mereka itu dari senapan ya. Kayak M4A1 gitu, terus kayak AR-15 tuh kayak STER-15 kayak gitu. Iya. Kan kayak susah gitu nyebutnya.
ya itu aku pleset-plesetin aja, terus ya aku seperti orang mencari nama bayi gitu, terus aku cari yang cocok kayak gitu. Tapi jadi terus aku suka namanya sekarang. I see. Terus kebentuk lah nama itu ya, nama 2 karakter itu ya. Iya, kayak gitu sih. Nama panjangnya siapa? Aku agak lupa sih. Mai itu si M4 kan Maya. Nama panjang tuh Maya Dina Adiputri. Terus yang Aris tuh ya kan AR-15, namanya cukup panjang. Aku nulisnya tuh Safwana Teguh Aris Karyandra. Itu ada meaningnya nggak? Sebenarnya ada sih. Itu kalau misalkan tadi nama Safwana Teguh Aris Karyandra itu diambil inisialnya itu kan jadi STAR kan, jadi star kan. Iya. Tuh. I see. Gitu. Oke deh. Nah, kamu lagi bikin dojin kan ya tentang mereka ya? Betul. Bisa ceritain dikit nggak? Story-nya tuh tentang apa? Gimana? Oke, jadi dojin yang sekarang aku lagi bikin tuh Abo ya, Omega First gitu. Jadi ya aku harap yang dengerin paham dinamikanya Omega First tuh kayak gimana ya. Mungkin gitu. Bisa jelasin dikit kali ya, Omega First tuh apa? Jadi Omega First ini kan Abo, jadi ada kayak tiga jenis gender gitu disebutnya. Ada Alpha, Beta, sama Omega kan. Jadi Alpha sama Omega ini dua-duanya punya feromon. Feromon yang kayak bisa narik satu sama lain gitu. Sedangkan kalau Beta tuh kayak kita aja manusia biasa gitu, nggak ada feromon kayak gitu. Okay. Tapi yang Alpha itu bagaimana nyebutnya ya? Alpha dan Omega itu bisa punya anak gitu lah. I see. Jadi ya udah balik ke ceritanya gitu ya. Jadi ceritanya ini soal si 15-nya itu jadi Alpha, tapi dia itu feromonnya tipis, terus jadinya dia susah nyium feromon orang lain gitu. Nah, dia kan suka sama M4 yang awalnya dia kira Beta, tapi ternyata M4 ini Omega. M4-nya juga sebenarnya suka sama 15 kan. Tapi di awal dia juga ngira 15 itu Beta karena feromonnya nggak kecium. Begitu mereka tahu satu sama lain ini Alpha sama Omega, M4-nya itu langsung went wild dan nggak bisa ngendaliin keinginan dia buat nyium feromonnya 15. Nah, si 15-nya ini agak troubled gitu kan, soalnya dia nggak expect dirinya bakal berhubungan sama Omega, kayak gitu. I see. Wah, bakal agak wild gimana nih kayaknya nih dojinnya. Ya, ero sih, gitu sih. I see. Nah itu rilisnya kira-kira kapan tuh? Rencana rilisnya itu awal tahun depan sih. Semoga aja nggak ngadat gitu. Bakal rilis di mana kah? Rencana aku mau rilis di Pixiv sih. Di Pixiv versi sensor gitu. Berarti bakal free nih ya? Iya, bakal free. Terus ada versi yang berbayar itu nggak sensor. Kayak gitu sih. Yang versi berbayar di pack-nya itu sama buku 1 yang udah di remake. Soalnya yang buku 1 tuh aku bikin 1 tahun yang lalu kan. Itu kayak gambarnya udah beda banget sama yang sekarang. I see. Iya, aku udah lihat yang sebelumnya sih. Dan aku ngeliat progres kamu yang sekarang kayak wah, panelingnya udah sangat berbeda ya. Bahkan emosinya juga udah beda banget rasanya. Ya gitulah. I see. Nah, selain itu, kamu kan udah bikin dojin dari lama kan ya? Betul. Mulanya itu dari fandom Idolmaster bukan? Kalau dulu emang aku tuh fandomnya Idolmaster banget ya dulu. Cuman dojin pertamaku sebenarnya itu Saki. Tahu Saki nggak? Saki itu apa ya? Aku kurang tahu. Dia tuh anime sama komik soal mahjong. Cewek-cewek yang main mahjong gitu. Kalian tahu? Kayaknya pernah dengar sih. Itu sebenarnya yang pertama. Itu tahun kapan tuh? Dulu aku tahunnya pokoknya tahun 2010 11. Wah, lama banget udah.
Enggak, kayaknya 2013-an lah, 2013-an. Enggak, kalau 2010 kejauhan lah, nggak mungkin. Ya, 13-an kayaknya. 2013, I see. Udah berapa banyak sih dojin yang kamu buat selama ini? Dojin yang aku buat, kayaknya kalau di luar antologi tuh 6 sih seingatku. 6, itu apa aja tuh? Yang pertama itu yang Saki ya. Itu tuh pairingnya tuh ada Yu, Sumire, sama Kuro. Kayak mereka bertiga gitu. Ada ini dari Saki Achiga gitu. Terus ada Dojin Aoishiro, itu Osa sama Yasumi. Terus Aoishiro ini visual novel ya. Gitu. Oh, I see. Ya, terlalu famous sih. Cuman itu bagus. Jadi aku akan suruh kalian main. Oke. Recommended guys. Itu mesti dicoba kalau gitu. Aoishiro ya. Sama kakak itu juga. Gitu. Oke, iklannya udah. Terus yang berikutnya tuh aku bikin Bandori, Aya sama Chisato. Oh, Bandori. Oke. Terus ada Dojin Nanoha juga, itu pairingnya Hayate sama Nanoha, jadi agak crack sebenarnya. Yang itu tuh ada lagi, review aku bikin Juna sama Nana. Itu aja sih. Selama ini kamu bergelut di fandom tuh paling lama fandom apa sih? Oh, paling lama sih sepertinya sekarang GFL sih, udah ngelebihin 1 tahun soalnya. Udah 2 tahun, hampir 2 tahun lebih kan. Oh, selama ini nggak ada yang emang bergelut lebih dari setahun gitu? Iya, soalnya nggak tahu kenapa ya, tapi kalau aku hitung-hitung tuh kayak rata-rata setahun, terus kayak udah bosan pindah cari fandom baru. Terus kayak ini GFL lama banget, kayak nggak kelar-kelar. Menikmati M4 kamu ya? Kayaknya sih begitu. Soalnya ceritanya masih ongoing juga, jadi mungkin gara-gara itu juga sih. Iya, mungkin karena itu juga sih ya, karena masih continue kan? Yes. I see. Nah, tadi udah disebutin juga fandom sama couple-nya. Untuk dojin-dojinnya apaan aja? Kan kamu udah lama nih ngejajalin dunia dojin. Selain dojin, ada lagi nggak sih yang lain kayak original komik yang pernah kamu bikin? Kalau Ori itu aku utamanya bikin untuk antologi gitu. Kalau yang lepas anto itu baru ada 1, itu judulnya Grey Area. I see. Antologi kamu sama ini udah bikin ada berapa banyak tuh? Antologi berapa banyak ya? Berapa banyak? Yang kamu ikut? 4 apa ya? 4 kayaknya. Antologi soalnya itu kan collab bareng teman-teman di Yuri Nakama. Jadi kalau antologi yang Ori itu cuman sama Yuri Nakama. Kalau sisa-sisanya tuh kayak fandom kan. Gitu. Pernah ikut yang fandom juga? Pernah, cuman itu aku lupa ada berapa. Udah berkali-kali soalnya. Oh, lumayan banyak ya hasil komik yang udah kamu bikin ya? Lumayan banyak sih, tapi kayaknya antologi collab sama, maksudnya fandom itu aku nggak 10 nggak nyampe sih, cuman aku lupa exact numbers-nya berapa. Fandomnya apa aja itu yang antologi collab? Collab, Toho pernah. Toho, oke. Blue Fantasy pernah. Review pernah. Apa lagi ya? Aku janji terus itu. Ada lagi kayaknya. Tapi aku ikut itu sih. Itu sih. Kalau antologi sama Yuri Nakama sama ini kamu udah bikin berapa? 4 kayaknya. Kayaknya 4. Ada yang terlupakan, aku nggak tahu, maafkan aku. Tapi kayaknya 4 sih aku. I see. Kamu ngikut dari antologi yang? Dari yang pertama. Oke, yang pertama ceritanya tentang apa tuh? Oh, yang pertama itu ceritanya soal 2 cewek yang naik kereta. Mereka kabur dari mabal. Mereka mabal. Ceritanya soal mereka mabal. Anak-anak SMA gitu. Sedang galau karena mau UN, terus mereka akhirnya mabal naik kereta kayak gitu. Mabal tuh apa? Mabal itu bolos sekolah. Oh, bahasa apa itu? Itu bahasa apa ya? Nggak tahu, bahasa orang Bandung nggak ya? I see. Terus abis itu yang pernah kau bikin ceritanya apa lagi? Kan ada 3 lagi ya, kurang lebih yang kamu ingat. Yang abis itu tuh cerita soal magic gitu, kayak 2 cewek yang
menemukan kotak ajaib di sebuah toko ajaib ya, kayak gitu kurang lebih. Terus kayaknya yang berikutnya itu soal apa itu namanya, part time job gitu, tentang tukang pizza, bukan tukang pizza gitu. Yang terakhir paling aku inget itu yang soal ada 5 ternyata. Ya yang keempat itu yang soal olahraga. Badminton lili itulah. Terus yang terakhir itu ada yang soal event gitu. Kayak soal cewek yang ketemu dojinka yang ketemu sama cosplayer kayak gitu. Oh iya, aku ingat yang dojinka yang ketemu sama cosplayer. 5 itu 5. Sip. 5. Oke, ada 5 ya. Selama ini kamu kalau bikin kayak gitu tuh full ceritanya juga dari kamu sendiri atau kamu juga collab? Enggak, aku pernah collab. Collab itu aku yang Grey Area itu ceritanya ditulis sama Azura yang suka bikin Angs. Iya, suka bikin Angs. Itu boleh ntar kita kenalan sama Azura someday. Ya, mantep tuh. Kalau Grey Areas itu ceritanya tentang apa? Coba aku membuat summary hubungan mereka. Cinta lama yang bersemi kembali gitu. Wah, XD-nya dari CLBK ya? Iya, itu kalau disingkat menurutku CLBK sih. CLBK dengan ya hal-hal emosional gitu. I see. Ya, penuh rintangan lalu bisa kembali bersama gitu ya. Dan menyadari perasaan yang selama ini di repress kayak gitu mungkin ya. Oke deh, I see. Berarti emang selama ini kamu ngerjain antologi yang bareng-bareng, habis itu bikin dojin juga, sama sempat collab ya, itu original komik ya. Betul. Nah, kan udah lama banget nih ngerjain komik ya. Sekarang juga kerja di dunia komik juga kah atau gimana? Ya nyerempet komik sih, karena kerjanya jadi ilustrator di studio, terus kadang ya ngeliat komik, kadang bikin storyboard kayak gitu sih. Bikin storyboard juga? Berapa kali, mungkin karena akhir-akhir ini ada kerjaan yang minta aku bikin storyboard buat proyek samping-samping gitu, terus baru juga sih itu, lumayan, jadi pengalaman dojinnya kepake gitu. I see. Boleh lah cerita sedikit nih tentang kamu selama ini yang udah jadi dojinka. Proses kamu biasanya kalau lagi ngebuat dojin tuh gimana sih? Proses dojin ya? Pasti kamu ada ide, kamu bikin idenya dulu. Biasanya aku suka nulis ini dulu sih, kayak poin-poin yang mau aku gambar gitu. Kayak storyline gitu ya? Nah, bikin storyline-nya kayak gitu. Habis bikin kayak gitu, nanti ya aku lanjut bikin storyboard-nya. Kayak name-nya gitu kan. Yang kasar. Aku biasa bikinnya di buku tulis aku. I see. Itu tinggal dikerjain deh. Di komputer. Berarti kalau name biasanya kamu sketch di buku ya? Ya di kertas. Biar lebih cepet aja sih, langsung kayak seret. Terus nanti gambar di komputernya, terus lanjut ke ngasih efek toning gitu kan, screen tone, terus masukin teks lettering kayak gitu, terus terakhirnya proofread. Biasanya aku minta tolong sama temen buat nge-proofread, entah kalau ada kesalahan grammar atau kata-kata yang susah dicerna gitu. Gitu. Dari semua itu proses yang paling susah itu proses apa menurutmu? Proses paling susah ya? Normal sih, tapi aku paling males di screen tone biasa, soalnya gampang bosen. I see. Tapi selama ini udah berkembang banget sih screen tone kamu. Iya. Pemakaiannya udah jauh lebih luas. Udah ya, mencari banyak referensi lah dari komik-komik lain. Iya, udah jauh lebih cantik.
kan ada CSP. Ini kan sambil mengiklankan CSP kan kita banyak asetnya ya. Itu sangat membantu juga untuk mempercantik gambar komik. I see. Oh ya, selama ini karya-karya kamu tuh banyak kan free atau kamu juga banyak ngejual karyamu? Kayaknya yang free itu baru Dojin Omegaverse 15 M4 yang kemarin deh. Yang lain tuh biasanya aku jual, tapi jualnya offline di Komifuro gitu. Oh, cuman di Komifuro aja kah atau gimana? Cuman di Komifuro aja. Soalnya aku jarang jualan online fisik gitu loh. Selain misalkan itu pemesanan pasca Komifuronya gitu. Jadi aku jualan cuma di gitu. Berarti open PO pun biasanya di Komifuro ya? Bener, nggak pernah open PO yang kayak online terus sendiri. Ini pun yang buat Dojin Omegaverse dijual nanti dijualnya itu ya digital, kopi digital. Itu bakal dijual di mana nanti? Sekarang aku kepikirannya paling kalau untuk lokal bisa diakses lewat traktir, terus kalau untuk internya aku kepikirannya antara Gumroad, Patreon atau Pixiv Fanbox sih. Tapi aku belum ngurus itu sama sekali. I see. Oke. Berarti kita tunggu sama tanggal rilisnya, sama ntar bakal dijual di mana ya untuk itu ya. Iya, betul. Terima kasih. Oke. Nah, selain Dojin yang masih ongoing nih, kedepannya ada hal lain apa sih yang mau kamu buat? Aku sebenarnya pengen banget bikin buku ori lagi gitu. Entah collab atau story sendiri. Tapi untuk story sendiri sih aku ya lagi nyoba-coba ngegali ide aja. Di luar komik aku tuh lagi pengen banget bikin mini art book gitu ya. Yang mungkin lebih kayak sketch compilation, entah itu tentang GL atau lebih ke ilustrasi yang lebih general gitu. Tapi untuk ini aku juga masih kepikirannya untuk bikin dalam fandom GFL sih gitu. Terus kayak pengen juga sebenarnya balik bikin Dojin ship yang aku suka tapi yang non ero gitu, terus kayak yang lebih fokus ke story. Emang banyak lah maunya kayak gitu. Banyak ya maunya. I see. Tapi untuk artbook sendiri itu kamu bakal bikin artbook GFL as in whole atau 15M4 aja? Kalau GLM enggak sih. Kalaupun GL relate gitu aku tetap pengen banyak pairing sih. Mungkin enggak 15M4 aja. Mungkin. Tapi ternyata aku udah 15M4 aja gitu. Kalau yang non fandom nih kira-kira mau bikinnya apa? Komik sih kayak pasti. Ada spoiler nggak? Udah kepikiran belum ceritanya gimana? Belum, tapi aku pengen banget sih sebenarnya kayak cerita GL lokal aja gitu yang kocak, yang guyon aja yang gitu. Pengen sih. Romcom gitu ya? Ya romcom, tapi belum kepikiran, belum ada karakternya. Aku lagi mengingat karakter-karakter yang aku gambar zaman kuliah gitu. Ada banyak tapi aku udah lupa. I see. Oke. Nah, terakhir nih, setelah semuanya, ada nggak sih hal yang kamu look forward dari kreator-kreator lain, terutama yang dalam negeri? Yang paling aku tunggu itu udah pasti karya GL-nya sih. Gitu. I see. Terutama, iya, yang kayak gitu. Tapi sekarang udah banyak sih, jadi aku merasa kayak, wah ada ini ya, udah ada asupan-asupan lokal gitu. Jadi aku makin senang. Ada artis lokal nggak yang kamu ikutin itu? Artis lokal ya? Apa? Oh, ini. Everyday by Day. Oh, Everyday by Day. Kemarin sama Marvelous aku habis podcast. Artis lokal siapa lagi? Sebenarnya temennya artis lokal gambar GL Group, Nagi. Iya, tahu. Dia mah itu ya, emang terjun di ini udah sangat lama ya. Ya itu udah, ya apa istilahnya ya? Udahlah sepuh GL, nggak tahu gitu. Iya udah sepuh banget. I see. Oke deh kalau gitu. Sip.
Thanks banget loh Reda udah mau berbagi di Krito kali ini. Semoga kamu makin sukses dan ditunggu ya karya-karyanya. Oke, makasih. Ya, thanks a lot. Nah, guys, sekian dulu ya Krito kali ini. See you. Bye-bye. Bye.